Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwan fillah, sidang jamaah sholat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, pada subuh kali ini adalah subuh ke-19 di bulan Ramadan. Sebenarnya kalau kita mengejar fadilah yang terkandung di dalam bulan Ramadan, yang paling utama sebenarnya adalah ikut minanar, terlepas dari api neraka. Itu yang paling pokok. Di bulan Ramadan ini ada hadiah, yakni Allah menghadiahkan satu malam yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Sebenarnya Lailatul Qadar ini tidak mungkin tidak di dalam Ramadan. Jadi kalau orang beribadah mulai dari awal sampai akhir pasti dia dapatkan. Bahkan ada ulama yang hanya membatasi ibadahnya, bahwa yang penting kita datang sholat isya berjamaah di bulan Ramadan dan juga datang sholat subuh berjamaah, pasti kita dapatkan Lailatul Qadar. Karena kenapa? Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, siapa yang sholat isya berjamaah maka itu sama dengan sholat setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid maka itu sama dengan bangun satu malam penuh beribadah di hadapan Allah. Jadi orang yang sebenarnya datang sholat isya berjamaah sekaligus datang sholat subuh berjamaah di masjid, itu sudah dipastikan mendapatkan malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Dan itu disepakati ulama fikih. Namun ada yang istimewa, yakni ketika Rasulullah meminta kita mencarinya di 10 malam terakhir. Dan dispesifikkan lagi pada malam ganjil, itu dispesifikkan. Tapi sebenarnya malam Lailatul Qadar kalau kita bicara tanda-tandanya tidak ada juga gunanya. Jadi tanda-tandanya itu tidak ada gunanya sebenarnya. Kenapa? Karena nanti lewat baru diketahui. Nabi kan mengatakan di pagi harinya matahari tidak cerah, nah itu sinarnya sangat lembut. Itu kan sudah lewat kan? Lailatul Qadarnya kan malamnya. Gitu. Jadi sebenarnya tanda itu, jadi ini kalau kita ngaji di dalam tasawuf, bahwa tanda itu sebenarnya penyesalan ketika kita tidak beribadah di malamnya kan? Karena kan tandanya itu hanya membicarakan siangnya, bahwa di hari itu matahari akan naik, kemudian itu tidak terasa panas, itu dengan lembut cahayanya. Karena para malaikat itu belum kembali semua, saking banyaknya dia tadi itu kembali ke langit. Jadi itu kan tidak ada gunanya, karena Lailatul Qadar di malamnya, baru kita lihat di paginya kan sudah lewat. Gitu. Jadi mestinya kita memang itu mencarinya, bukan mencari tandanya di akhir itu. Jadi memang di 10 terakhir itu kita harus berusaha. Makanya ada yang datang ke masjid i'tikaf, walaupun nanti i'tikafnya hanya tidak tidur. Kan gitu. Ya. I'tikaf itu Pak ada aturannya, tidak boleh tinggalkan masjid.
Orang iktikaf itu tidak boleh pulang ke rumah. Dia boleh pulang ke rumah hanya pulang membangunkan istrinya, sebagaimana Rasulullah membangunkan istrinya untuk sholat kemudian kembali lagi iktikaf. Dan itu tidak boleh berhubungan dengan pasangan ketika dalam iktikaf. Jadi kalau dia iktikaf sampai 10 terakhir, mulai dari 20 itu tidak boleh berhubungan dengan pasangan sampai Ramadan. Jadi gitu. Kemudian memang tinggal di masjid, di situ beribadah. Kemudian tidak banyak tidur. Jadi mulai tidurnya itu juga zikir, baliknya itu zikir, hanya mengistirahatkan diri sejenak. Kemudian baru lagi ibadah. Apakah kita mau zikir, apa mau baca Quran, apa kita mau sholat sunnah mutlak. Makanya namanya sholat sunnah Lailatul Qadar yang 100 rakaat. Pernah dilakukan? Ada pernah? Ya. Jadi atau mau tafakkur, silakan, karena ibadah yang paling besar dibanding dari zikir dan sholat kemudian bacaan Quran adalah tafakkur. Karena disebutkan 1 jam orang tafakkur itu lebih mulia daripada sholat sunat 1000 rakaat. Nah kalau orang sholat 1000 rakaat start jam 7:30 malam, itu sampai 6:30 baru selesai. Saya punya mursyid itu pernah sholat 1000 rakaat. Dan bacaan surah yang dia baca Al-Kafirun dengan Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu yang dia baca itu sampai jam 7 pagi, 6:30 pagi. Ya, jadi kalau 1000 rakaat mungkin 100 saja yang agak ini ya. Kalau 1000 itu agak berat. Itu hanya di mereka yang bisa datang. Itu namanya sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kalau orang iktikaf. Nah kebanyakan datang ke masjid duduk sejenak, zikir setengah jam, tidur, nanti mau subuh baru bangun lagi. Tapi ya iktikaf lah, yang penting tidak pulang. Yang paling fatal itu iktikafnya datang ke masjid baru pulang ke rumahnya, gitu. Tapi ada ulama juga yang bolehkan bahwa iktikaf itu yang penting berdiam sejenak. Yang penting niatkan antara maghrib isya itu bisa iktikaf. Jadi kalau iktikaf ramal iktikaf itu perlu ada niat. Makanya kita sampai kapan iktikafnya. Nah ini kalau iktikafnya hanya sejenak ya sama dengan begini. Kita duduk pengajian begini, mestinya niatkan iktikaf supaya kita dapat pahala iktikaf. Jadi kalau sudah setiap selesai sholat itu niatkan kita dulu iktikaf sambil mendengarkan ceramah, itu dapat double pahala. Jadi sebenarnya majelis itu Pak Bu, penting saya sampaikan ini bahwa majelis itu biar tidak ada ilmu yang kita dapatkan pasti ada barokahnya. Kenapa? Karena kita didoakan malaikat. Dan itu kan disebutkan dalam hadis, disebut Raudatul Jannah, taman surga. Jadi ketika para malaikat itu kan datang berkumpul di majelis, itu memanggil sahabat-sahabatnya yang lain. Jadi apalagi di masjid begini, itu datang malaikat. Para malaikat itu berkumpul dan bersaf-saf. Kemudian apa tugasnya malaikat? Cuma satu, dia memohon kepada Allah supaya semua orang yang ada di dalam majelis itu diampuni dosa-dosa. Tapi ada kan malaikat yang protes juga itu, Pak. Malaikat juga itu kan protes. Ya Rabb, itu ada hambamu juga yang tidak istilahnya datang ke situ sebenarnya bukan untuk pengajian, bukan untuk taklim. Mereka orang-orang berdosa. Apa kata Allah? Karena dia bersama dengan hamba-hambaku yang soleh, maka aku ikutkan dia dalam rahmat. Makanya ulama mengatakan itu ulama mengatakan pokoknya biar preman yang penting campur dengan orang baik, ada berkahnya itu kan gitu. Jadi itulah sehingga kenapa orang-orang dulu itu kan, kenapa kita sering saya sampaikan, kenapa kita mestinya itu berkumpul dengan orang-orang baik, ya. Tapi kita tidak boleh mengatakan menutup diri dengan orang yang tidak baik, tidak. Kenapa kita berkumpul di situ? Karena di situ akan diampuni, majelis-majelis itu akan diampuni. Dan itu dikuncinya, Pak. Karena sebenarnya kita butuhkan ini adalah doa malaikat, mulai dari sholat doanya malaikat, sedekah doanya malaikat, kan gitu. Karena makhluk malaikat itu kan tidak ada tugasnya yang lain, tidak ada kepentingannya. Malaikat itu hanya mendoakan umatnya Rasulullah. Kan itu tugasnya dia. Kemudian menjaga bumi.
menjaga bumi ini kan tugasnya juga malaikat. Tugasnya itu kalau turun kalau malam, yang asar itu turun untuk menjaga malam hari, yang kalau subuh itu yang penjaga siang turun di situ. Jadi makanya ketemulah dua kelompok malaikat di subuh hari ini kan ketemu dua kelompok malaikat. Jadi malaikat itu kan tinggalnya di langit. Jadi malaikat itu turun ke bumi hanya tugas. Kalau bukan tugas dia tidak turun. Itu jadi kalau di langit itu wallahu a'lam. Saya juga tidak tahu di mana itu langit. Karena saya sudah ngaji. Tanyakan yang langit. Kalau tasawuf itu justru tidak naik, dia lari ke dalam. Kalau kita ngaji di tasawuf lari ke dalam dia. Tapi saya tidak bahas itu karena nanti bingung. Kalau yang kita bahas secara fikih itu kan dari naik. Karena di dalam riwayat itu disebutkan bahwa bahkan di dalam Al-Quran bahwa langit yang dekat itu dihiasi dengan bintang. Jadi langit yang dekat ini dihiasi dengan bintang. Berarti bintang yang kelihatan itu kan itulah yang langit itu di atas, tapi bukan awan. Itu masih di atas. Karena kalau kita naik pesawat itu kan di atasnya awan kita tempati. Gitu. Tapi ketika kita melihat ke atas begini, itu masih jauh. Nah, langit yang terdekat kata di dalam dalil itu adalah yang dihiasi oleh bintang. Nah, menurut penelitian ahli bahwa bintang yang paling dekat dari bumi, dari tempat kita di bumi, bintang yang paling dekat, kalau kita mau ke sana, kita butuh waktu 127 tahun perjalanan cahaya baru bisa sampai ke sana. Nah, kalau ada kecepatan kayak cahaya 127 tahun baru bisa sampai kalau naik. Jadi berapa kira-kira jauhnya itu? Nah, ini baru lagi pertama. Nah, itu bintang yang paling dekat. Bagaimana dengan yang paling jauh? Jadi makanya kalau dikatakan langit, ya, ulama mengatakan yang jelasnya langit itu jauh, nampaknya malaikat selesai persoalan. Itu kan gitu. Jadi dia mengatakan langit tak usah dekat. Tapi kalau tak dekat tidak. Makanya disebut latifah. Itulah di dalam. Jadi lain-lain kalau kajiannya. Makanya saya ingin sampaikan begini, bahwa mengejar Lailatul Qadar itu kan sebenarnya Nabi yang minta itu Lailatul Qadar. Jadi bukan turunnya Al-Quran ya. Sebenarnya bukan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar itu memang awal didampingi Al-Quran itu kan sampai 70.000 malaikat mendampingi ketika turun ayat. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa 70 cahaya ya, 70 cahaya mengiringi Al-Quran. Ketika malaikat Jibril itu mengangkat sayap kiri dan sayap kanan, itu 35 cahaya di sayap kanannya dan 35 cahaya di sayap kirinya. Kalau kita kaji dalam ilmu cahaya, saya pernah ngaji kajian ilmiah di salah satu profesor. Sebenarnya dia orang Wajo, cuma dia mengajar di 8 universitas sains di Jepang. Jadi saya pernah diskusi dengan beliau, itu luar biasa ketika membahas cahaya Al-Quran, bahwa memang 70 cahaya Al-Quran itu turun. Nah, sekarang baru berapa ditemukan Pak jenis cahaya? Baru berapa cahaya ditemukan? Yang pertama kan infrared, inframerah. Yang kedua Bluetooth. Yang ketiga black hole, sensorik itu. Kemudian yang keempat BlackBerry. Ya, BlackBerry itu Pak cahaya. Itu kan sebenarnya kenapa diistilahkan BlackBerry? Karena orang yang di bulan itu kalau mau bicara orang di bumi itu tidak bisa. Karena gelombang suara tidak bisa turun, dia terbentur. Makanya bagaimana caranya? Gelombang suara dirubah menjadi cahaya, nanti turun ke bumi, dirubah lagi cahaya menjadi gelombang suara. Makanya disebut BlackBerry. Makanya kan infrared itu mentransfer data jarak dekat. Kalau dulu itu kan HP jadul itu inframerah, itu kan yang bertitik-titik begini. Sebenarnya itu cahaya Al-Quran. Bagaimana caranya mengetahui? Orang yang membaca Al-Quran itu teresonansi dengan kita. Makanya ketika orang membaca Al-Quran itu bisa menanamkan kalbu, karena itu infrared Al-Quran. Dan itu juga yang dipakai meruqyah sebenarnya. Jadi ruqyah itu dengan ayat-ayat Quran itu sebenarnya fungsinya infrared. Orang jadi
jadikan obat. Makanya membaca suratul Fatihah di air itu, tapi dengan satu nafas ya Pak. Pakai satu nafas. Jadi saya dapat ijazah Fatihah satu nafas itu dari Buya Ar-Rasyid Hashim beberapa bulan yang lalu. Itu sebenarnya saya sudah dapat dulu pakai Khalid Hasan, kemudian ambil juga di Sumatera dari 3 jalur ulama saya ambil, tapi itu karena sanadnya sudah lebih gampang. Buya Ar-Rasyid itu masih sanad ketiga dari mengambil langsung dari gurunya, mursyidnya. Makanya saya berusaha datang ke beliau hanya untuk mengambil ilmu itu. Ya, jadi untuk mengambil sanad Fatihah satu nafas itu. Jadi itu baca Fatihah dengan satu nafas, tiupkan ke dalam air. Itu bisa dijadikan sebagai obat. Ya. Itu sanad Fatihah itu. Makanya baca tapi satu nafas ya. Jadi itu caranya, jangan ambil dari luar. Nafas itu jangan diambil dari luar, tapi usahakan ambil dari dalam. Itu kita ambil dari jantung, kemudian kita pelan-pelan kemudian baca. Kemudian setelah itu tiupkan. Ada ulama yang pakai mulutnya, ada yang pakai hidung. Kenapa ada yang pakai hidung, pakai mulut? Itu alasannya sederhana. Mulut ini biasa berbohong, kan? Tapi hidung apa pernah berbohong atau tidak? Tidak bisa. Yang biasa berbohong itu dalam mulut. Makanya jangan kau kasih lewat di tempat yang kotor. Pernah berbohong. Kasih lewat di tempat yang tidak pernah berbohong. Nah itu makanya ada yang pakai napas, dia tidak pakai tiupan. Jadi itu alasannya. Tapi itu diajar hanya yang pengobatan ya, bukan kalau di fikih tidak ada kaitannya. Saya bilang ngajinya kita itu ada 3 tingkatan ilmunya. Jadi kalau fikih ya fikih, kalau hikmah ya hikmah. Dan saya akan tetap kasih tahu kalau ini lari ke tasawuf supaya kita tidak bingung. Kalau ini lari ke fikih, kalau ini lari ke hikmah, supaya nanti tidak mudah menyalahkan. Orang yang mudah menyalahkan itu yang campur-campur ilmu. Karena belajarnya fikih baru dengan ilmu hikmah harus mengatakan kafir, itu jadi masalah. Yang belajar hikmah tidak belajar fikih juga jadi masalah karena dia tidak sholat. Dia mengatakan insya Allah masuk surga, itu jadi masalah juga itu. Jadi itu yang penting. Makanya mestinya memahami semua kaidah ilmu itu. Kemudian kalau kita buka di kitab Imam Ghazali, kalau Ramadan masuk pada hari Sabtu, maka kebanyakan Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 23. Ya, jadi ini seperti saya kasih tahu. Itu penelitian Imam Ghazali selama hidupnya. Selama dia melakukan i'tikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dia selama hidupnya itu meneliti. Dan dia mengatakan kalau Ramadan puasa pertama itu jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu ada pada malam ke-23. Kemudian yang kedua, ada di dalam kitab yang lain mengatakan cari malam Jumat yang bertepatan dengan malam ganjil di 10 terakhir. Nanti ini kan malam Jumat, malam 20-21 kan, karena malam Jumat. Di situ kita perlu mempersiapkan diri. Ini penting saya sampaikan. Jadi itu nanti kalau bukan di situ kan dicari, ya jelasnya 10 terakhir. Tapi itu tadi saya sampaikan, yang penting datang sholat isya berjamaah, datang sholat subuh berjamaah, insya Allah sudah dapat. Itu sama dengan ibadah satu malam penuh. Itu untuk yang paling sibuk, ya gitu. Tapi pagi yang mau mengajar ibadahnya ya silahkan. Ya, ada juga bahkan ada programnya kayak di masjid yang untuk sholat tasbih. Nah, mestinya sholat tasbih Pak lakukan. Kalau tidak bisa setiap hari cukup 1 kali 1 minggu, ambil malam Jumat. Kalau tidak bisa 1 kali 1 minggu, ambil 1 kali 1 tahun. Nanti Ramadan saja baru sholat tasbih. Kalau masih tidak bisa 1 kali 1 tahun, ambil 1 kali 10 tahun. Kalau masih tidak bisa 1 kali saja seumur hidup. Yang penting pernah melakukan. Saya itu sering mengatakan begini, kalau ibadah sunnah
mestinya kita pernah melakukan walaupun hanya sekali. Karena nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Nabi. Aku pernah melakukannya ya Rasulullah, walau hanya sekali. Tapi kalau kosong sama sekali, siapa tahu itu ibadah yang mendatangkan syafaat. Makanya pokoknya kalau ada ibadah sunnah, pokoknya lakukan. Puasa Senin Kamis, usahakan kita puasa Senin Kamis walaupun hanya sekali dalam seumur hidup. Kan gitu. Karena ada memang orang Pak kalau disuruh puasa paling malas. Nabi bilang itu saja Ramadan setengah mati karena apalagi ada. Kan gitu. Karena memang ada orang yang tidak mampu puasa. Kalau disuruh puasa itu tidak mampu. Tapi kalau sedekah tidak ada yang kalah. Ada juga orang Pak puasanya lancar, sholat sunnahnya lancar, jamaahnya lancar, tapi pelit sekali. Kan ada. Tapi itu disebut ara'aital ladzi yukassibu bid-din. Kan? Fazalikal ladzi yad'ul miskin wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Hati-hati. Ada orang yang beragama kata Allah, tapi itu sama tidak kalau tidak beragama. Orang yang memakan harta anak yatim dan tidak memberi makan kepada orang miskin, itu agamanya sama dengan bohong. Allah yang bilang. Makanya jangan sampai kita rajin sholat tidak sedekah. Karena ibadah sholat itu ibadah pribadi. Makanya Nabi Musa bilang, ya Rabb, aku sudah sholat. Ya Rabb, aku sudah baca kitab. Ya Rabb, aku sudah zikir. Dan ya Rabb, aku sudah puasa. Apakah engkau sudah merahmatiku ya Allah? Apa kata Allah? Musa, semua yang kau lakukan itu hanya untuk diri, belum ada untuk hamba. Coba, sholat kan itu untuk dirimu, puasa itu untuk dirimu, mana untuk hambaku? Di situ Nabi Musa baru sadar bahwa ternyata sedekah kepada hamba-hamba Allah itulah yang mendatangkan banyak rahmat. Makanya ada orang itu Pak rajin sholat tidak pernah sedekah. Oh itu dikatakan oleh Allah orang yang beragama sama saja kalau tidak. Tapi bagaimana yang rajin sedekah tapi tidak pernah sholat? Itu kan gitu kan? Itu jadi masalah juga kan? Makanya agama ini harus berimbang. Ya. Jadi tidak usah terlalu banyak disedekahkan. Ya. Cuma sedekah itu kan memang membuka pintu keberkahan. Tadi yang dibaca imam itu, bersihkan harta kita dengan sedekah. Gitu. Jadi itu kunci. Kemudian ada sedikit yang juga penting saya sampaikan di sini sebelum saya kaji lebih dalam tentang lanjutkan kajian sholat. Kenapa saya penting bahas sedikit Lailatul Qadar ini? Karena ini sudah menjelang 10 terakhir supaya kita betul-betul persiapkan. Sebenarnya itu disunahkan juga mandi setiap malam. Mandi malam ya. Kalau jam 2 bangun, biasanya jam 1 mandi mungkin. Mandi. Kalau tidak bisa mandi jam 1, mandi jam 2. Kalau tidak bisa mandi jam 3. Ya, usahakan mandi. Orang yang mandi dalam malam itu tulangnya dijaga, fisiknya juga dijaga. Itu sunnah Nabi. Ya. Jadi bangun mandi itu bukan penyakit. Kalau jam 10 malam mandi itu penyakit. Kenapa orang Cina itu kuat fisiknya? Karena mereka itu begadang, nanti jam 1 berendam di air hangat kanan juga air dingin, nanti jam 1:30 baru dia tidur. Jadi orang Cina itu mandi dulu baru tidur. Tapi kalau mau kerja tidak mandi. Kalau kita terbalik, kalau mau tidur tidak mandi, nanti mau kerja baru mandi. Saya pernah tanya itu karena saya punya cik, kenapa tidak mandi kalau mau kerja? Nah bilang buat apa mandi? Namanya kotor-kotor badan. Dan gitu, kita kan mau kerja berarti mau mengotori badan, tidak usah mandi, tetap kotor kan? Kalau mau tidur kan mau istirahat, bersihkan diri. Oh ternyata juga Nabi pakai itu. Coba, kita kan terbalik. Kalau mau kerja justru mandi.
rapi betul itu kalau kerja paling baru 1,5 jam kerja sudah hitam semua mukanya Pak. Gitu. Tapi kalau mau tidur tidak mandi, itu jadi masalah. Jadi mereka itu kalau mau istirahat betul karena steril tubuhnya. Makanya kita sebenarnya juga bisa Pak. Makanya orang yang mandi tengah malam itu termasuk untuk awet toilet. Tapi yang tua tidak usah lakukan, nanti awet tua. Ya. Jadi, nah, kemudian saya teruskan sedikit tadi cahaya supaya kita paham, supaya ada hikmah Al-Quran bisa kita sedikit. Jadi Al-Quran itu kan infrared dengan Bluetooth itu bisa dengan jangkauan demi jauh. Al-Quran itu bisa dilakukan dengan cara itu. Jadi bisa mentransfer energi Al-Quran. Makanya sahabat Nabi itu kan dibacakan Al-Quran. Ada yang bisa diru'ya dengan Al-Quran. Itu sebenarnya Bluetooth Al-Quran. Kemudian yang ketiga, black hole. Itu yang dipakai sensor. Itu kan kalau orang ke bandara, kalau di Bandara Makassar itu, saya datang ke bandara mau menuju di sini, itu keran air, kalau kita kasih begini tangan, itu langsung mengalir airnya kan. Tidak diputar lagi kerannya. Itu pakai sensor. Itu sebenarnya kenapa Rasulullah ketika dia kasih begini tangannya, itu air keluar dari sela-sela jari. Itu salah satu nurnya Al-Quran. Dan itu juga yang dilakukan oleh para wali. Ketika dia menuangkan minuman seperti teh, kadang tidak mau habis di teko itu. Dan ketika Nabi dipanggil oleh sahabat, kan pernah itu ada tuh dalam hadis Imam Bukhari, dipanggil oleh sahabat makan. Jadi dia panggil, ya Rasulullah. Kebetulan kan bersama dengan beberapa pasukan. Kemudian Nabi itu sebenarnya orang panggil Nabi sembunyi-sembunyi. Karena Nabi bilang makanan di rumah tidak cukup. Kalau ikut sabu ini jadi masalah, tidak cukup. Jadi dia sembunyi-sembunyi panggil Nabi, ya Rasulullah, saya mengundangmu untuk ada jamuan di rumah ya Rasulullah. Oh ya, ayo kita berangkat. Pas Nabi keluar, dia panggil sahabat. Wahai sahabat, ada yang panggil kita makan. Oh langsung pucat mukanya itu. Mati tidak habis ini gimana nanti? Bagaimana ini caranya? Jadi dia tuh pusing. Di jalan itu dia tuntut, tapi Nabi tahu bahwa yang disiapkan itu tidak mungkin cukup dengan hampir 40 pasukan. Padahal yang dia panggil Nabi itu dipanggil sembunyi-sembunyi. Jadi keinginannya itu biar Rasulullah saja yang datang. Tapi ketika Nabi keluar, dia panggil semua sahabatnya, pucat mukanya itu jalan itu lesu sampai di rumahnya. Itu debar-debar jatuhnya. Tapi ketika Nabi dia mengatakan, Rasulullah di depan pintu, janganlah kalian masuk semua, karena itu tidak muat. Bergantianlah kalian masuk ke dalam. Dan apa yang terjadi? Makanan dia hidangkan itu tidak habis dengan 40 orang. Dan itu ada doanya di dalam Al-Quran yang dibaca orang. Itu ketika menghidangkan makanan, kalau orang banyak kita tidak tahu, kemudian ternyata banyak orang yang datang. Itu ketika memegang itu dibaca itu, kemudian bacakan salawat kepada Nabi, lama mengatakan insya Allah cukup memakan orang. Tapi cari ayatnya. Cari sendiri, kasih dijelaskan kasih banyak. Saya tidak kasih tahu ayatnya. Ya, ada nggak Pak? Itu ada 2 ayat yang dibaca. Itu ada 2 ayat. Nggak usah di. Ada memang, makanya saya kasih tahu bahwa ada di dalam buku. Jadi cari mulai dari surah Al-Fatihah sampai ke surah Nas. Biasanya ibu-ibu yang pakai ya. Yang paling sering pakai ibu-ibu itu, dia masukkan tangannya di dalam beras, kalau beras, kemudian bacakan surah Al-Kautsar, kemudian mengangkat. Kalau itu dihafal ya Bu, surah Al-Kautsar ya. Kalau nggak hafal mati saya ibu. Ya, itu masukkan tangan, baca surah Al-Kautsar, kemudian angkat, niatkan. Itu yang paling sering dipakai orang. Tujuannya supaya anak-anak itu tidak keras wataknya ketika dia memakan makanan yang kita masak. Itu tidak membantah, itu dilembutkan hatinya. Jadi itu surah Al-Kautsar dibaca. Makanya kalau mengadu itu jangan mengadu mengikuti arah jarum jam, tapi mengikuti arah tawa.
semua bikinkan air panas suami juga ada mengikuti alat tawaf. Makanya itu amalannya itu kalau setiap bulan pertama, Jumat pertama kan setiap bulan. Ada itu dari Aisyah. Jadi setiap Jumat pertama di awal bulan bikinkan suami kita air panas, ada mengikuti alat tawaf. Kemudian baca inna anzalnahu dibaca, kemudian nanti ayat yang tanah baru kita letakkan angka sendok itu yang pengaduknya. Nanti tetesan air terakhirnya itu kita bacakan surah Al-Kausar. Baru kasih suami, kemudian dia minum, sisanya kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Tidak ada wanita yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu. Itu amalan. Sudah hafal ya Bu? Dan insya Allah suaminya tidak akan menikah. Itu kuncinya. Makanya itu Aisyah itu sering merengek minta sisanya Nabi, karena Nabi tahu itu amalannya. Jadi tapi itu di subuh Jumat pertama. Jadi kalau Jumat pertama setiap bulan bikinkan apakah teh atau kopi atau apa. Nanti ada mengikuti alat tawaf, bacain asal. Kemudian nanti berhenti berputar airnya. Itu juga caranya supaya kalau suami yang emosian itu tidak. Jadi nanti berhenti berputar airnya baru kita angkat itu pengaduknya. Nanti tetesan terakhirnya itu dibacakan surat Al-Kausar. Jadi kemudian dikasih suami dia minum dan sisanya kita minum sedikit. Sholat suami itu tidak akan menikah. Itu amalan yang dipakai para guru-guru menikah. Jadi, makanya kalau suaminya tidak mau menikah lagi ya itu dipakai. Makanya saya kasih tahu bapak-bapak kalau mau salaman habiskan kopinya terus. Kan ada syaratnya, mesti dia minum sisanya itu, walaupun hanya seteguk. Makanya kalau aman ya habiskan. Pokoknya candu, pokoknya habiskan semua, jangan disisa. Kayak gitu. Makanya banyak kiai-kiai jauh begitu. Kalau dia tahu lah, ini ada lagi isinya ini, kalau istrinya tunggu itu, dia bilang ada lagi isinya ini, karena dia tidak mau minum itu. Nah, itu jadi itu doa yang sangat luar biasa dan dipakai para ulama-ulama kita. Jadi itu untuk ibu-ibu aja ya, pakai. Jadi banyak di dalam kita. Kemudian cahaya terakhir adalah ini yang sekarang dipakai di Al-Quran. Cahaya yang terakhir dipakai itu adalah black hole itu, bahwa sensor Al-Quran sebenarnya itu sensor. Jadi kalau orang membaca Al-Quran itu menenangkan kalbu. Makanya bayi itu di dalam kandungan itu mestinya dibacakan Al-Quran. Kalau dibacakan Al-Quran itu masuk ke dalam tembus. Makanya kalau dibacakan ke air, Al-Quran yang dibacakan ke air itu pindah itu. Dan itu kan sudah diteliti Masalah Emoto, bahwa sel air ketika dibacakan air itu dibacakan Al-Quran, itu sel mutiaranya terbentuk dan itu bisa menjadi obat. Itu kan di bukunya itu dia sudah teliti. Orang Jepang bukan Islam, agama Shinto, tapi profesor, itu namanya Masaru Emoto. Jadi dia dua bukunya itu, The True Power of Water, kemudian yang kedua The Mixture of Water. Itu bukunya. Dan itu luar biasa ketika beliau mengkaji bagaimana air Zam-Zam, bahwa tidak ada air yang menyamai air Zam-Zam di seluruh dunia. Di antara dia sudah ambil. Baik mata air yang paling jernih, yang paling bersih, menurut penelitian tidak ada yang mengalahkan air Zam-Zam. Karena memang air Zam-Zam itu air khusus. Nah, itu jadi didoakan karena dia pernah menyentuh kalbu Rasul. Makanya ada samanya. Satu-satunya air yang menyentuh kalbu Rasul itu hanya air Zam-Zam. Makanya itu bisa menjadi obat. Kemudian sedikit saya bahas, nah ini berkaitan nanti. Kenapa orang sholat itu mengangkat kedua tangan? Kalau laki-laki kan itu sejajar dengan daun telinga kan? Itu di dalam hadis. Kalau masuk kan. Nah sejajar dengan daun telinga ini diperdebatkan. Ada yang pakai sejajar dengan bahu. Kalau sejajar dengan bahu kan di sini juga sejajar. Kalau kita kasih begini sejajar juga, itu sejajar ke depan. Kalau di sini tangan juga sejajar, karena dia sejajar ke atas. Jadi mana yang diikuti? Makanya ada orang takbir itu begini, ada yang begini,
ada yang di sini. Semua itu benar. Imam Syafi'i di sini, Imam Abu Hanifah di sini, Imam Malik di sini. Tapi kalau perempuan itu disuruh oleh Nabi mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu. Jadi dia tidak naik ke telinganya. Untuk perempuan, laki-laki itu sejajar ini naik. Kenapa? Dikhawatirkan ini pakaian tertarik turun sehingga auratnya kelihatan. Nah, makanya sebenarnya itu sholatnya perempuan tidak naik ke sini. Itu di sini saja. Ada 4 perbedaan itu. 1, kemudian yang kedua, ketika wanita ruku itu tidak keluar sikunya, justru lari ke dalam. Kalau wanita sujud, jadi itu tidak keluar. Sujud juga begitu, itu rapat. Jadi beda ya. Kemudian kalau ruku lebih rendah kepalanya daripada lututnya. Kalau perempuan, laki-laki tidak. Makanya kan kalau sholat begini itu yang takbir di sini itu takbirnya perempuan. Makanya kalau ada laki-laki yang sholat begini ya sholatnya perempuan sebenarnya itu dia kerjakan. Kalau kita ikuti Nabi, Rasulullah itu mengangkat kedua tangan itu terbuka sikunya. Kemudian yang kedua itu memang sejajar dengan daun telinganya. Nah, kenapa fungsinya begitu Pak? Karena tulang belikat itu akan berputar begitu. Kemudian jari-jari jantung itu terbuka. Apa fungsinya? Untuk menjaga orang tidak kena sakit belikat. Kemudian yang kedua itu pemompaan jantung itu stabil karena jalur oksigennya nanti kan aman. Kemudian kenapa ketika mengangkat itu kita harus menenangkan nafas bukan ditarik, itu supaya jantung itu tenang. Kemudian bersedekah, ini kan ujung jari, ini ada bulu di sini. Ini ada bulu-bulu di sini. Ini adalah pusat pengaturan tubuh. Orang yang punya 4 ons saja sakabut pasti mati. Termasuk pengampuran tulang, pengampuran sel kabut dalam darah. Makanya ketika orang sholat itu akan berkeringat ini, akan ada keringatnya. Itulah pesan Nabi, siapa yang sholat kemudian keluar keringatnya, maka itu adalah berkah. Itu kan kuncinya. Cuma kalau kita sholat dan keringat mana-mana. Ini mesti pada sekali kenapa? Nah gitu. Padahal mestinya itu kalau kita sholat itu berkah sekali itu kalau berkeringat. Makanya itu meletakkan tangan begini itu jadi telunjuk. Kenapa tidak dikasih bengkok? Kenapa justru diluruskan? Baik yang begini, baik yang begini, baik yang begini itu semua lurus jadi telunjuknya. Kenapa? Karena inilah yang langsung tembus ke jantung. Kenapa ini 3 ini kan ke bawah? Karena jalur di sini juga 3 yang ditutup, makanya itu ditekan. Itu fungsinya luar biasa Pak. Makanya sebenarnya gerakan sholat itu punya mujizat. Gitu. Kemudian kalau ruku, Nabi bilang lihat tempat sujudmu. Nah kalau orang ruku, Nabi tidak lihat tempat sujudnya, pasti kepalanya lurus. Tapi kalau dia melihat tempat sujudnya, dia ruku pasti terangkat sedikit kepalanya. Dan itulah cara supaya darah tidak langsung lari ke otak. Coba fungsinya. Kemudian ketika kita ruku, Nabi itu mengatakan luruskan. Pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri dalam sholat. Adalah ketika orang itu ruku tidak lurus punggungnya. Karena ada orang tidak lurus punggungnya. Karena ternyata orang yang ruku tidak lurus punggungnya itu akan mempengaruhi nanti tulang punggung. Makanya lutut ditekuk, tekan sedikit ke belakang supaya tertarik saraf yang ada di belakang ini. Tujuannya apa? Supaya itu tidak terkena asam urat. Ketika ruku meluruskan punggung supaya tidak terkena penyakit tulang punggung. Ini fungsinya. Angkat kepala sedikit supaya oksigen dan darah tidak langsung lari ke otak dulu. Itu ditekan supaya darah yang dari jantung itu didorong, itu tidak langsung naik ke kepala. Nanti ketika berdiri lurus barulah sujud. Kenapa kita ketika sujud itu merepatkan kepala? Karena pada saat itu
posisi kepala lebih rendah daripada jantung. Begitu. Ketika sujud itu lebih rendah daripada jantung. Bahkan kepala lebih rendah daripada kaki. Tujuannya apa? Supaya darah itu akan lari ke kepala. Dan ada otak di namanya kan antar bagian Pak, hemigdala, hipokampus itu kan terbagi, disebut jendela Johari. Kalau hipokampus itu kan kulit luar otak, kalau hemigdala itu kan titiknya. Dan di situ ada sedikit ketika darah masuk ke situ, maka itu yang membuat orang cerdas. Makanya anak kecil yang sering sujud itu akan cerdas nanti. Makanya anak-anak itu kalau umur 4 tahun kan biasa main itu kasih di bawah kepalanya. Baru nangkap pantatnya naik. Orang tua bilang minta lagi adek. Tidak minta. Itu memang secara alami untuk menterapi supaya darah lari ke otaknya. Kan gitu. Orang tua itu bilang, neneknya bilang, wah minta lagi adek ini. Sebenarnya tidak. Itu main sendiri, terlatih sendiri tuh. Itu tidak ada yang menyuruh. Tapi karena memang darah harus ditransfer ke otak. Karena ada di situ harus disentuh darah. Semakin banyak darah menyentuh itu semakin cerdas. Ini kuncinya. Kenapa? Jadi anak-anak itu kan terlatih tuh. Jadi sebenarnya fungsinya sholat itu luar biasa Pak. Tapi jangan sholat karena ingin cari itu. Nanti jadi masalah Allah. Wah, itu masalah itu. Jadi nanti kalau tidak sehat, dia bilang salah sholat itu. Oh tidak, jangan. Jadi jangan permasalahkan itu ya. Jadi memang ada manfaatnya. Itu sudah diteliti. Ya, ada dokter itu namanya Dokter Ratsono. Dia punya buku itu Mukjizat Gerakan Sholat. Kalau dari dulu itu kan sudah ada. Seperti itu Mas Towa itu sudah menulis beberapa tentang fadilah sholat. Ya. Jadi itu makanya sama nih kalau kita. Kenapa kalau sholat jangan lebih duluan turun tangan daripada lutut? Kan gitu. Tapi kalau sudah sakit lututnya kasih duluan Pak. Karena Nabi melakukan dua-duanya. Ketika Nabi di awal-awal usianya masih kuat, itu lebih duluan turun lututnya baru tangannya. Tapi ketika Nabi sudah naik badannya kemudian sepuh, lebih mendahulukan tangan daripada lutut. Jadi itu semuanya boleh. Makanya orang tua aku yang sudah mulai kena asam urat kolesterol ini kasih turun duluan tangan. Karena kalau kapan lututnya langsung itu itu. Jadi jangan menyiksa diri. Dan kedua-duanya dibolehkan. Makanya kalau sujud itu kemudian ini juga penting ketika kita duduk di antara dua sujud. Itu kenapa menduduki mata kaki? Itu kan menduduki mata kaki. Kenapa kita menduduki mata kaki? Karena sensor yang paling besar itu mata kaki. Kemudian siku ini, makanya perempuan juga ini penting. Ke perempuan itu bersedekah disuruh kasih masuk begini. Kenapa? Karena itu menterapi payudara supaya dia tidak kena kanker payudara. Karena tulang siku, bukan tulang siku sebenarnya ada tulang ini melikat ini, itu sensor. Itu untuk mengobati semua penyakit kanker. Kan asalnya kan dari samping sini, makanya itu disuruh kasih rapat. Kalau ruku perempuan disuruh kepalanya lebih rendah daripada lututnya, karena dia pinggulnya lebar, karena tidak bisa tulangnya itu lurus ketika dia tidak melewati kepalanya. Kalau laki-laki lututnya, kalau laki-laki tidak. Makanya laki-laki itu lurus punggung, lurus sini, kemudian kepalanya tidak lewat dari lutut. Disuruh mengangkat kepalanya sebentar takut supaya darah itu tidak langsung masuk ke otak. Itu fungsinya. Supaya apa? Untuk menghindarkan stroke dan menghindarkan kesemutan. Biasa itu ada tangan itu kayak mau kena stroke, kayak semutan, kayak lain-lain dirasa. Itu sebenarnya fungsinya. Makanya itu disuruh takut itu. Itu luar biasa itu manfaatnya sholat. Makanya sholat itu mulai gerakan takbir, mulai wudu itu sudah. Itu manfaatnya luar biasa. Makanya kan banyak. Kenapa kita terakhir itu mencuci kaki kalau berwudu? Kenapa bukan kaki dulu yang dicuci, kan itu yang kotor? Gitu. Kenapa bukan kaki dulu, tangan dulu?
Karena semua ujung tangan ini adalah ujung saraf. Makanya ketika kita cuci ini langsung menstabilkan saraf yang ada di dalam mulut ini. Nah, makanya setelah cuci tangan langsung kumur-kumur. Kan gitu. Ini fungsinya ini. Kemudian ini hidung, kenapa juga dimasukkan air? Karena tempatnya jin itu kalau orang tidur. Dia masuk, kata Nabi, jin itu akan memasukkan kedua kakinya di memasukkan kepalanya di hidungmu, kemudian dia meletakkan kedua kakinya di antara dua alis. Itu iblis kalau tidur. Itulah yang sapu-sapu mata begini kalau tidur. Makanya tidak mau bangun-bangun. Iya, sudah kasih begini masih tidur lagi. Makanya itu tugasnya iblis. Jadi dia itu menyapu, tapi dia masukkan kepalanya di hidung, kemudian dia letakkan kedua kakinya di sini. Makanya Nabi mengatakan kalau ada orang sudah asar waktu sholat dan dia tidak bangun, berarti itu dikencingi oleh iblis. Betul sekali itu Pak, memang dikencingi karena memang pas kakinya di sini. Kan itu. Dikencingi matanya, memang betul itu karena memang pas di situ. Makanya ketika kita bangun itu memasukkan air di hidung. Ada juga yang tidak memasukkan, cukup menyentuh air kemudian dia isi begini. Tapi yang paling bagusnya itu memasukkan baru kita keluarkan. Itu supaya tidak kena juga alergi pernapasan. Itu luar biasa. Itu fungsinya. Kemudian kenapa terakhir mencuci kaki? Karena kaki itu larinya pusatnya di kepala, masuk ke mata. Jadi ada 3 jari kaki itu langsung masuk ke mata. Makanya kalau ada orang kena lombok matanya, jangan cuci mata, langsung cuci kaki. Berhenti tuh. Itu orang banyak nggak tahu Pak. Orang yang kena matanya lombok, jangan cuci matanya, pasti beris. Langsung cuci kaki, langsung hilang itu. Karena kaki itu sarafnya langsung tembus ke mata. Kalau di mata dicuci, di luar dikena air. Kalau di kaki dicuci, itu langsung masuk ke sel mata, sehingga itu mengeluarkan. Makanya orang yang sering mencuci kakinya itu bersih matanya, sehingga itu menghindari katarak. Itulah fungsinya kenapa kita disuruh berwudu sebelum tidur. Itu sebenarnya. Jadi luar biasa manfaatnya itu Pak. Ini cuma kadang-kadang kita nggak apa gunanya gitu. Jadi Nabi itu ahli kesehatan. Kenapa? Karena memang belajar sama Nabi Isa. Nabi Isa itu ahli kedokteran, bisa menghidupkan orang mati. Tapi dokter kita mematikan orang hidup. Ini banyak ya. Nah, kemudian yang terakhir saya kasih tahu bahwa kenapa salam itu kita takut begini. Ya, kenapa mesti menggelengkan kepala? Itu kan orang tahayat itu kan memasukkan kakinya kemudian merapat. Ketika dia kasih begini, ada 4 saraf itu yang berjajar itu tertarik langsung ke sini. Itu supaya tidak kaku leher. Makanya kalau salam itu jangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matanya dia ke kiri. Makanya itu. Dan dalam sholat jangan tutup mata. Di dalam tasawuf juga dilarang. Kenapa? Nanti di hari kemudian semua anggota tubuh kita yang bicara, bukan kita yang bicara, bukan mulut, tapi semua anggota tubuh. Tangan akan bicara, kaki akan bicara. Tapi kalau kau tutup matamu, mata tidak akan ngomong. Dia bilang saya tidak tahu. Kan itu. Maka dari situlah kita disuruh membuka mata. Itu salah satu hikmahnya. Kan ada yang mengatakan, wah saya bisa usul Pak Ustaz kalau tutup, terganggu kalau terbuka. Oh tidak, dimakruhkan memang oleh Rasulullah. Jangan engkau menutup mata, buka matamu. Karena orang yang membaca kemudian tidak membuka mata, berarti oksigen mata itu tidak keluar. Itu kunci. Makanya luar biasa sebenarnya Allahnya itu. Cuma karena kita kadang menganggap sholat ini, makanya sebenarnya olahraga sekarang, olahraga itu kan begitu juga dulu. Mana anak kita kan dikasih begini, sebenarnya itu olahraga itu Pak, dia kasih begini, itu takdir juga itu olahraga begini, sama. Cuma olahraganya orang sekarang lain-lain lagi, tinggal telunjuknya begini, kepalanya begini. Itu kan perempuan kalau pergi jogging,
Dulu itu kan waktu SD, saya saja waktu SD itu kalau olahraga senam pagi itu memang jalan lompat-lompat. Sekarang tinggal pantatnya goyang-goyang. Bilang olahraga apa ini? Kan gitu. Tapi tidak ada di Mamuju begitu di sini. Iya. Jadi masalah olahraga kita dulu itu kan lari, lompat, udah begitu itu kan senam pagi dulu ya. Masih SD. Sekarang tidak, tinggal lurus tangannya begini, berkepalanya begini, baru pantatnya goyang-goyang. Tidak ada gunanya. Ini jadi masalah. Ini ibu-ibu ini harus tahu ini. Jadi saya kira ini yang pengen saya sampaikan. Ini sudah. Ada yang mau bertanya di sekitar? Oh iya, silakan. Terima kasih. Pertama begini Pak, tidak ada yang bisa menetapkan jamnya. Karena kalau kita yang jelasnya, kenapa malam itu disebut? Karena memang peristiwa Isra Mi'raj itu kan malam. Ya. Jadi sebenarnya malaikat itu ketika siang sensornya lain. Makanya ada juga yang memahami itu sebenarnya bukan hanya malam, itu 24 jam. Tapi kenapa disebut lain di situ? Karena memang di situ resonansinya. Jadi kalau saya bilang tidak ada waktunya yang ini, tidak ada bilang jam sekian. Cuma ada waktu-waktu yang disebut mustajabah, waktu-waktu yang istimewa sepertiga malam. Dan rata-rata orang yang mendapati Lailatul Qadar memang itu sepertiga malam ke atas. Baru tandanya itu. Tapi bagaimana cara mendeteksinya? Ada disebutkan dalam riwayat. Tidak semua orang bisa. Ada yang bisa melihat cahaya kan? Kalau yang paling ini kalau kita di Sulawesi Selatan itu baru terlihat Rahman Bodali. Ketika turun Lailatul Qadar, itu semua orang lari, itu orang kampung yang di dekat itu lari ke masjid. Ada yang bawa ember, ada yang bawa baskom, ada yang bawa ini, karena dia kira kebakaran. Karena dia kira masjid itu terbakar, karena cahayanya itu sampai keluar. Dan setelah sampai ternyata bukan api, tapi guru tak yang sholat sunnah di dalam, dan cahaya itu beransur-ansur hilang. Di saat itu dan tempatnya guru tak duduk ketika turun Lailatul Qadar itu keramiknya kalau disentuh itu masih sejuk sampai hari ini. Jadi kalau dipegang yang di luar itu tidak ada rasanya, tapi kalau dipegang itu yang tempatnya guru tak itu yang keramik tempatnya sholat itu seperti kita pegang es sampai hari ini. Itu dan apa yang dia minta? Ada beberapa memang dia minta untuk memberikan berkah di mampus. Kemudian yang kedua alumni itu dia doakan. Makanya saya sering kasih tahu alumni mampus. Yang penting kau pernah minum airnya mampus. Ada di berkah. Makanya saya itu setiap lewat pasti singgah di kuburan beliau. Kalau tidak sempat singgah karena mungkin menaik mobil penumpang, saya pasti minta supaya agak pelan sedikit untuk bertawassul mengirimkan Fatihah beliau. Gitu. Jadi itu orang kira terbakar, itu masjid kan keluar, merah itu cahayanya. Ketika sampai ternyata gurunta yang sholat di dalam, dan itu disaksikan ratusan orang. Itu malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mendapati air itu membeku. Sebenarnya kenapa air itu membeku? Itu karena malaikat. Resonansi malaikat itu. Jadi, tapi yang paling gampang dideteksi, Pak. Paling gampang. Ini dah paling mudah dalam hadis. Bagaimana cara mengetahuinya? Ketika kita sholat, kemudian bulu itu merinding. Kita merinding itu sampai kayak kepala ini mau songkok ini mau lepas, atau baju itu kayak ada jin di belakang. Itu bukan jin, tapi itulah Jibril datang menyentuh pundak orang yang sholat. Itu yang dalam hadis. Jadi suatu waktu itu kita sholat di malam itu, kemudian kayak bulu-bulu itu naik, kemudian kayak songkok ini mau lepas di tindis begini. Itu karena Jibril lewat hanya untuk menyentuh. Itu di malam Lailatul Qadar. Ketika orang dapat itu, baru itu sudah tanda bahwa dia didatangi. Itu kuncinya ya. Jadi jangan bilang setan kayaknya. Orang itu baru sholat, oh tidak. Biasa kita juga sholat begitu, Pak. Kadang kita sholat itu kemudian kita kayak merinding. Sebenarnya itu bukan jin, tapi itu adalah malaikat yang datang.
Makanya kan ada sholat itu Pak. Kalau bisa kita lakukan sholat 4 rakaat sesudah itu, 2 rakaat 1 salam, bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya lama. Itu disebutkan 70.000 malaikat menjadi makmum di belakang. Itu hadis. Jadi sesudah sholat zuhur kerjakan sholat sunnah qabliyah zuhur ya. Ba'diyah zuhur ya. Ba'diyah zuhur 2 rakaat salam, tapi bacaannya panjang. Itu membaca ayat minimal 80 ayat. Kenapa? Tidak hafal. Nah gampang, inna atayna dibaca 50 kali. Kenapa kok susah? Gitu. Kan tidak mengatakan ayat panjang, tidak, ayatnya yang panjang. Artinya inna atayna saja dibaca hampir 25 kali itu sudah sampai. Rukuknya lama, baca subhana rabbiyal azim itu jangan 3 kali sampai 21 kali. Baru bangkit, baru sujud. Tapi kalau Bapak kerjakan itu ada hal lain. Saya biasa kerjakan itu, tapi jarang di masjid. Kerjakan itu. Kadang-kadang kalau waktu tanam saya kerjakan di masjid. Itu kalau kita sholat, itu kadang kita kayak mau maju begini, karena agak lain. Itu bisa dirasa betul. Orang yang sering melakukan. Dan kami tanya ke beberapa ulama itu memang dia katakan, itulah orang yang angkat imam oleh para malaikat. 70.000 malaikat kata Nabi menjadi makmum di belakang. Dan itulah yang siang malam memohonkan ampun ya dalam Allah. Tidak sembarang orang melaksanakan itu sholat. Itu qabliyah ba'diyah zuhur ya, tetap jadi rawatibnya sholat zuhur. Cuma cara kerjanya yang lama, karena dia lebih lama daripada sholat zuhur. Bisa dikerjakan di rumah. Oh enak sekali itu Pak kalau orang itu Pak. Apalagi kalau kita kadang sumpah ada masalah apa, kemudian kita punya masalah yang berat, lakukan itu. Karena itu ada malaikat yang 70.000 kata Nabi. Itu hadis. Itu yang namanya Pak. Jadi untuk jamnya tidak ada. Yang jelasnya disebutkan di malam itu. Tapi cari di sepertiga malam. Tuh keadaan. Ada lagi yang oh iya silakan. Pertama saya ingin sampaikan begini. Malaikat itu kan 3 makhluk yang diciptakan oleh Allah. Yang pertama malaikat, yang kedua adalah jin, makhluk manusia. Kemudian ini sudah masuk apa? Kemudian hewan. Hewan itu diberikan nafsu, tidak diberi akal. Kalau manusia itu diberi akal dan diberi nafsu. Kalau malaikat itu tidak diberi nafsu, hanya diberi akal. Makanya tidak ada potensinya malaikat untuk melanggar, karena tidak ada nafsu. Maka itu terbantahkan dengan yang kita tanyakan. Jadi yang diturunkan itu ke bumi sebenarnya itu cerita Israiliyat tentang diperintahkannya puasa. Bahwa ketika nafsu diciptakan itu disuruh ditanya oleh Allah, siapa engkau? Dia mengatakan, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Kemudian dimasukkanlah Allah ke ini nafsu ke dalam, dibakar selama 1000 tahun. Kemudian diangkat. Ternyata ketika ditanya sama jawabannya, siapakah aku? Dia mengatakan engkau adalah engkau, aku adalah aku. Tapi kemudian itu Allah masukkan ke dalam air yang mendidih dan air dingin 1000 tahun, juga sama jawabannya. Tapi nanti dikasih lapar, baru dia mengatakan anta rabbuna, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah nafsu. Maka nafsu itu bisa terjadikan bukan karena yang lain, tapi harus dengan lapar. Makanya puasa itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Tapi ketika akal diciptakan, ditanya siapa engkau, langsung akal mengatakan engkau adalah Tuhan, saya adalah akal. Selesai persoalan. Tapi ketika nafsu, dia tidak mau tunduk. Ketika dia diturunkan ke bumi, maka itulah diberikan hukuman oleh Allah, dimasukkan ke dalam api. Dan tidak bisa, tetap jawabannya sama. Nanti berubah ketika dia dikasih lapar. Makanya puasa itu mengendalikan hawa nafsu.
Makanya Nabi mengatakan raja'na min jihadil asgari ila jihadil akbari al jihadil nafs. Kemudian apakah malaikat itu ada tingkatannya? Ada. Masing-masing malaikat itu punya tugas. Ada yang di sisi Allah yang dekat, muqarrabin namanya. Itu ada yang menjaga tiangnya arsy. Ada yang turun temporer. Ada yang hanya membantu orang. Ada malaikat itu yang memang tidak pernah turun kecuali suatu kali saja dalam semalaman tugas malaikat. Jadi ada juga orang yang malaikat itu hanya diutus saudara karena ada hamba yang memohon. Seperti orang yang membaca Ismul Azam, itu kadang langsung diturunkan malaikat dari langit. Itu menolong. Makanya saya bilang kemarin itu, hafal Ismul Azam itu dan baca. Karena itu ada malaikat khusus yang menjaga. Siapa yang membaca itu langsung diutus. Itu pentingnya membaca Ismul Azam ketika genting, dalam keadaan genting. Nah itu, jadi memang begitu Pak. Jadi malaikat itu ada tingkatannya. Kemudian apakah malaikat Munkar Nakir itu tuli? Sebenarnya malaikat Malakul Maut itu, malaikat Munkar Nakir itu kan ada permintaannya. Munkar Malakul Maut itu minta, ya Rabb, aku ini pekerjaanku paling susah karena tidak ada yang paling disukai orang kecuali nyawanya. Nah saya disuruh cabut. Berarti tidak ada yang disalahkan kecuali saya. Karena semua pasti malaikat, ya ini malaikatmu yang lain tidak disalahkan, tapi saya pasti disalahkan. Apa kata Allah? Saya berikan tugas engkau mencabut nyawa hambaku, tapi saya akan mengikutkan asbab supaya semua orang lari ke situ dan dia melupakan kamu. Makanya kalau ditanya, kenapa meninggal siang kecelakaan? Tidak ada yang bilang malakul maut cabut nyawa. Tidak ada. Kenapa meninggal? Oh sakit perutnya. Kenapa meninggal? Jatuh di WC. Kenapa meninggal? Sakit perutnya. Tidak. Kenapa tidak pada mengatakan kenapa meninggal? Malakul maut cabut nyawanya. Tidak. Itu dibikin lupa orang karena memang Allah yang mendatangkan asbab. Padahal bukan itu asbabnya dia mati. Itu malakul maut. Tapi Allah menutupi supaya dia tidak disalahkan. Itu. Jadi maka sama dengan Munkar Nakir, sengaja ditutupi tadi lain karena dia tidak ingin mendengarkan rintihan. Bukan tidak mendengar, dia ditutup pendengarannya dari orang yang dia siksa. Jadi itu namanya Pak. Ya. Kemudian yang kan apa tadi? Yang apa lagi satu? Oh itu tadi tidak ada. Malaikat itu tidak ada nafsunya. Malaikat itu cuma akal. Yang ada nafsunya itu binatang, tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau ada manusia, jadi manusia kan ada dua. Malaikat itu satu, malaikat dikasih akal. Binatang dikasih nafsu. Jadi malaikat tidak dikasih nafsu, tapi binatang dikasih nafsu, tapi dia tidak dikasih akal. Makanya manusia dikasih dua-duanya, dikasih akal, dikasih nafsu. Makanya kalau dia dahulukan akalnya, menekan nafsunya, maka dia bisa lebih mulia daripada malaikat. Tapi ketika dia tidak menggunakan akalnya, nafsunya dia utamakan, maka dia lebih hina daripada binatang. Itu bahayanya. Jadi makanya hati-hati nih dua ya. Kalau tapi ada kuncinya. Kenapa ada nafsu, ada akal? Manusia disitulah hebatnya. Karena dia bisa menembus alam malaikat dan juga bisa bicara dengan binatang. Itu. Makanya kalau ada orang tidak pakai akalnya, pokoknya kabunya juga itu binatang. Makanya kan disebut, ini sedikit saya nukan. Kenapa anjing itu yang binatang disebut itu anjing? Sebenarnya anjing ini kan jadi masalah. Ini kan ada mengatakan ini kan, tapi anjing itu ada masuk surga. Anjingnya asal berkati, itu kan, itu masuk surga. Jadi jangan sampai anjing masuk surga kita tidak masuk surga. Anjing itu kenapa disebut itu? Kalau itu disebut anjing itu jadi masalah ini. Coba lihat, anjing itu kalau adakah anjing yang makan dulu? Pernah temukan anjing makan dulu? Tidak. Jadi anjing itu kalau dia duduk dan dikasih makanan, pasti dia berdiri baru makan. Begitu. Makanya kita dilarang makan berdiri. Iya. Tidak ada anjing itu makan dulu, pasti makan berdiri. Tidak ada itu duduk gini. Tidak ada. Pasti kalau dia duduk begini dikasih makan, pasti dia berdiri baru makan. Makanya kita kalau makan duduk supaya menyalahi, tidak diikuti. Karena
karena itu binatang yang disebut penyakit. Kemudian yang kedua, anjing itu Pak, ini juga penting. Kalau dikasih makan, mana lebih tinggi ketika dia berdiri atau duduk? Ketika duduk dia tinggi kan, ketika berdiri dia rendah. Makanya kalau ada orang nanti ada kedudukannya baru dianggap dia tinggi, berarti sampah. Saya tidak bilang anjing ya. Tapi saya tidak usah bahas semuanya. Saya kira ini sudah masuk waktu ya, nanti kita kelas saja. Akhirul kalam, Allahumma biqillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.